bagaimana keadaannya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai peninggalan sejarah di lingkungan sekitar kelas 4. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang soleh. Nah, kita langsung aja belajar di isi pembelajaran peninggalan sejarah di lingkungan sekitar. Ada pengertian sejarah, peninggalan sejarah, fosil, peralatan zaman dahulu, prasasti, patung, bangunan, menghargai peninggalan sejarah, manfaat menjaga peninggalan sejarah. Pertama, kita akan belajar mengenai pengertian sejarah. Pengertian sejarah adalah cerita tentang kehidupan yang benar-benar terjadi di masa lalu. Jadi sudah terjadi di masa lalu ya. Untuk peninggalan sejarah sendiri mempunyai arti, yaitu warisan atau peninggalan masa lalu yang mempunyai nilai sejarah. Selanjutnya kita belajar mengenai fosil. Fosil termasuk peninggalan sejarah ya. Fosil yaitu sisa-sisa tulang belulang manusia, hewan, atau tumbuhan yang sudah membatu. Sisa-sisa tulang-tulang tersebut berasal dari masa purba. Mereka tertanam di lapisan tanah dan sudah berumur jutaan tahun. Nah, untuk gambarnya fosil, mari kita lihat biar supaya lebih jelas. Ada Pithecanthropus erectus, ada Meganthropus paleojavanicus. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab peralatan zaman dahulu. Peralatan zaman dahulu ada banyak peninggalan yang berupa peralatan yang dipakai. Pada zaman dahulu ya, peralatan ini digunakan untuk berburu, menangkap ikan, bertani, dan terbuat dari logam, tulang, ataupun batu. Mari kita lihat gambarnya ya. Ada flages, kapak genggam, kapak perimbas, alat tulang dari binatang. Selanjutnya kita belajar prasasti. Nah, prasasti sendiri mempunyai arti yaitu tulisan-tulisan dari masa lampau. Tulisan ini ditulis pada batu emas, perunggu, tembaga, tanah liat, atau tanduk binatang. Prasasti ini biasanya berisi tentang cerita suatu kerajaan. Nah, langsung kita lihat gambarnya supaya lebih jelas ya. Ada prasasti Kedua Bukit, Telaga Batu, Karang Berahi, Talang Tuwo contohnya. Dan ada banyak lagi. Habis prasasti kita akan membahas mengenai patung. Patung sendiri mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Ada patung dewa-dewa, patung Buddha, ada patung yang berupa binatang, dan lain-lain. Patung-patung itu terbuat dari batu, perunggu, bahkan ada yang emas loh. Wah, emas ya nak. Sekarang kita lihat gambarnya langsung. Nah, gambar ini termasuk patung. Selanjutnya kita membahas mengenai bangunan. Bangunan sendiri contohnya yaitu candi,
tempat ibadah, gedung, benteng, tugu atau monumen, makam. Nah, contoh-contoh tersebut bernilai sejarah ya. Sekarang kita langsung melihat gambarnya. Wah, ada Candi Borobudur. Selanjutnya ada apa lagi ya? Wah, ternyata ada Monas, Monumen Tugu Nasional atau Monumen Nasional. Sekarang kita masuk pada menghargai peninggalan sejarah. Ada banyak sekali bentuk atau cara menghargai peninggalan sejarah. Contohnya dengan merawat atau menjaga benda-benda tersebut. Nah, salah satunya yaitu menjaga keutuhan benda peninggalan sejarah, tidak mencoret-coretnya sehingga membuat kotor benda peninggalan sejarah, tidak mengambil ataupun memperjualbelikan benda-benda tersebut, tidak memperjualbelikannya juga, dan melakukan pemugaran dengan tidak meninggalkan bentuk aslinya. Yuk langsung kita lihat gambarnya. Nah, ini contoh untuk membersihkan keris. Sekarang kita masuk pada bab manfaat menjaga peninggalan sejarah. Manfaat menjaga peninggalan sejarah itu ada banyak ya adik-adik, yang salah satunya yaitu memperkaya khasanah budaya Indonesia, menambah pendapatan negara karena digunakan sebagai objek, menyelamatkan keberadaan benda peninggalan sejarah sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang, membantu dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan objek penelitian. Wah, ternyata materinya sudah habis. Terima kasih adik-adik. Dadah.